Baik, selanjutnya adalah kita membahas faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Yang pertama adalah faktor pendorong. Yang pertama, ketika kita menjadi berubah, itu biasanya satu, ingin berubah secara kondisi sosial. Contohnya, kita ingin serba canggih dalam kehidupan kita, maka kita download yang namanya aplikasi Grab, Gojek. Nah, kita pengen pergi kemana, tinggal pencet. Kita pengen makan apa, tinggal order. Nah, sudah sampai di tempat tanpa kita bersusah payah. Itu contoh perubahan kondisi sosial. Berikutnya adalah faktor pendorong tentang ekspansi teritorial dan gerak populasi. Anak-anakku sekalian, kita berada di ekspansi, yaitu perluasan teritorial. Jadi kita tidak ada yang namanya penyempitan, tetapi kita mengalami ekspansi, yaitu perluasan. Contohnya apa? Kita ada yang namanya perkembangan perkotaan, yang dulu misalnya Danyang itu desa, sekarang menjadi perluasan kota Purwodadi. Kemudian ada lagi yang namanya transmigrasi. Nah, kemudian ada yang namanya bertambahnya penduduk, kelahiran meningkat, kematian meningkat, seperti adanya korban COVID. Ini contoh-contoh yang dimana ada yang namanya perluasan teritorial dan gerak populasi. Populasi itu ya ada yang mati, ada yang meninggal, mati itu ada yang meninggal, mati dan lahir. Itu contoh pergerakan populasi. Mungkin populasi di Indonesia saat ini berkurang sekian juta orang karena korban COVID. Atau di dunia ini juga sangat banyak sekali berubahnya. Berikutnya adalah komunikasi yang bebas. Komunikasi yang bebas itu diawali dengan munculnya teknologi-teknologi dari era 4G, kemudian sekarang sudah masuk ke 4.5G, kemudian sebentar lagi sudah 5G. Maka dari itu, dalam menerobos komunikasi yang bebas ini, kita perlu yang namanya adab-adab dalam berkomunikasi. Kemudian faktor pendorong berikutnya adalah adanya pembagian kerja. Ya, selanjutnya kita ada membahas faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama adalah perbedaan rasial. Itu adalah betul faktor penghambat yang nomor satu, ya. Jadi sekarang masih ada beberapa dalam dunia sepak bola itu ada yang namanya rasis, ada yang namanya mungkin di pekerjaan tertentu ada yang masih menganggap rasnya paling tinggi, paling baik. Nah, maka dia di tempat kerja tertentu tidak masuk di status pekerjaan. Kemudian yang berikutnya adalah agama. Agama di India itu ada yang namanya kasta. Ada di beberapa daerah di Cina itu ada yang masih menggunakan program biksuisme. Nah, seperti itu. Jadi kalau Islam itu tidak mengenal kasta, tidak mengenal yang namanya tidak menikah. Itu contohnya. Kemudian yang berikutnya adalah diskriminasi kelas. Jadi ada yang menghambat secara diskriminan. Nah, diskriminasi adalah pembedaan. Nah, jadi adanya pembatasan gerak dari orang tertentu atau masyarakat tertentu kepada orang lain yang ingin berubah. Ini masih terjadi di beberapa tempat. Contoh berada di lingkungan kerajaan. Nah, mungkin ada raja dan tidak raja, pengurus misalnya dari kadipaten menjadi itu beda sekali. Kemudian berikutnya adalah kemiskinan yang dapat menjadi kesempatan seseorang berkembang mencapai contoh tertentu. Contoh, jadi seseorang tidak berani sekolah di tempat tertentu karena menganggap dirinya kurang sesuai dalam hal kekayaan. Contoh lagi, perbedaan jenis kelamin. Ini merupakan contoh yang juga menjadi penghambat. Nah, ada pekerjaan tertentu, misalnya sepak bola sekarang sudah ada wasit perempuan. Nah, itu contoh kecil. Kadang-kadang dulu yang namanya wasit ya banyak laki-laki. Nah, sekarang sudah berbeda. Ini contoh perbedaan jenis kelamin. Kemudian saluran-saluran mobilitas sosial. Yang pertama adalah lembaga pendidikan. Lembaga resmi dan tidak resmi ini terkait di dalam yang namanya
menyalurkan. Oh ya, biar berubah bagaimana dia menjadi pandai, dia yang mendapatkan pekerjaan yang baik, ya, itu melalui lembaga pendidikan. Kemudian lembaga keagamaan, maka ada yang namanya ceramah-ceramah keagamaan untuk mengajak tidak rasial, bersama-sama ingin mengejar dunia dan akhirat, mencari penghidupan yang layak dan halal. Nah, contohnya itu. Kemudian angkatan bersenjata. Nah, angkatan bersenjata ini juga salah satu faktor bagaimana menyadarkan kesadaran secara nasional, di mana di sana ada hal-hal yang perdamaian, ya, menjaga perdamaian. Kegiatan organisasi ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu pelapisan sosial. Organisasi ekonomi ini ada yang bernama yang organisasi autonom, organisasi yang swasta itu, atau organisasi ekonomi yang dikoordinir oleh pemerintah. Maka dari itu ini penting untuk memberi semangat, memaksimalkan potensi kemampuan kita menjadi lebih baik lagi. Kemudian berikutnya adalah organisasi keahlian. Profesi ini sangat penting. Contohnya kalau kita berada di bidan, ya organisasi bidan Indonesia. Kemudian perawat. Nah, kemudian peradi itu advokat. Guru itu PGRI. ID itu dokter, contohnya ya. Organisasi politik di Indonesia banyak partai politik yang kurang lebih 20-an ya. Ada PKS, ada PDIP, Hanura, PKB, dan lain sebagainya, itu bisa dilihat sendiri. Dampak mobilitas sosial. Dampak positifnya apa? Orang akan berusaha lebih baik lagi untuk berprestasi, untuk menjadi lebih baik dalam penghidupan, untuk menjadi lebih sehat dalam mendapatkan sesuatu, ya itu. Kemudian mobilitas sosial akan mempercepat tingkat perubahan sosial dari masyarakat yang lebih baik lagi. Mungkin ada yang kolot, ada yang tidak kolot karena bertambahnya ilmu, bertambah kaya misalnya, itu contoh. Dampak negatif mobilitas sosial, ya, adanya konflik antar kelas masyarakat, kelas sosial, antar generasi, dan solidaritas berkurang. Itu adalah contoh-contohnya.